diucapkan psikolinguistik. Jangan diucapkan psikolinguistik. Ya, ada yang mengucapkan psikolinguistik atau psikolinguistik. Betul salah? Kalau diucapkan psikolinguistik, mana buku psikolinguistik? Betul saya? Salah ya. Salah. Ya. Sama dengan apa mata kuliah apa? Psikologi. Psiko itu sudah fisik. Ini psikologi. Jadi P-nya ditipiskan, ya Bu. P-nya ditipiskan atau tidak diucapkan sama sekali. Jadi psikolinguistik. Nah, ya. Kalau tidak usah P-nya harus bunyi Pak. Psikolinguistik tidak usah. Psikolinguistik tidak usah ya. Cukup psikolinguistik. Demikian juga psikologi. Nah, psikologi. Baik. Nah, dilihat dari namanya, psikolinguistik ini adalah sebuah ilmu baru yang merupakan ilmu hibrid. Ya, hibrid. Jadi bukan hanya jagung yang hibrida itu, tapi ilmu juga ada yang hibrid. Hibrida. Ya, kita menyebutnya hibrida. Ya, hibrida atau apa ya? Hibrida. 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 Bagus itu. Tapi kalau metode. Jadi episode. Jadi Episode. Iya. Hibrid. Seharusnya hibride ya. Oh, hibrida ya Pak. Nah, ada lagi periode. Periode jadi apa? Periode. Jadi periode ya, kalau yang sejenis itu siapa yang dari bahasa Inggris ya? Mungkin tahu ya, apakah itu sejenisnya? Sama Pak. Serapan period. Period, episode, parade. Parade jadi apa parade? Parade. Parade pawai ya, jadi parade kan? Iya, parade ringan. Oke. Tidak parada ya. Era parada. Epa parada ya. Gitu. Baik. Nah, ayat terus ya di buruan. Ya. Jadi hibridnya apa? Tadi hibridnya itu, tapi kita sudah mengucapkan hibrid ya. Bu Sufi, kita sudah mengucapkan hibrid, tidak ada yang mengucapkannya hibrid. Sudah begitu ya, diterima aja ya sebagai sebuah kebenaran. Karena bahasa adalah arbitrer. Oh iya. Bahasa kebiasaan. Ya, Kebiasaan konvensi. Selanjutnya berubah jadi kebiasaan. Bahasa adalah kebiasaan. Oleh karena itu ada linguis yang menyatakan bahasa adalah sistem konvensi. Konvensional. Ya, sistem konvensi. Bahasa adalah sistem konvensi. Apa maknanya? Bahasa itu berisi kebiasaan manusia dalam berkomunikasi menggunakan sistem tanda ya, sistem tanda bunyi yang disebut bunyi bahasa. Jadi bahasa itu apa? Kebiasaan. Sistem konvensi. Konvensi. Jadi, misalnya mengapa seseorang diberi nama Pepen? Seseorang itu mengapa diberi nama Pepen? Nah, dia sudah biasa Pak disebut begitu sejak kecil. Sejak lahir. Terus mungkin ada orang yang menyebut bukan Pak Pepen,
Pak Pen, mungkin ada yang begitu ya ke Pak Pepen, memanggil Pak Pepen. Pak Pepen merasa itu benar nggak dia? Enggak, dia kebiasaannya begitu tidak diterima. Maka Pak Pen itu walaupun jauh dari Pepen begitu ya, ada murid yang atau teman guru yang memanggil Bapak dengan panggilan Pak Pen, Bapak anggap benar. Nah, itu karena kebiasaan. Bahkan yang sudah salah pun kalau sudah jadi kebiasaan itu diterima. Ya. Nah, contoh ya, promah. Bapak siapa yang mau mengucapkannya dengan benar? Promah. Kita disingkirkan, meser promah. Nggak bisa. Ya, walaupun ucapannya seperti itu gitu ya, sudah ucapannya dari bahasa Belanda kan. Promah aja, G-nya diucapkan seperti itu. Baik. Jadi psikolinguistik itu adalah sebuah ilmu yang hibrid, ya, hibrid. Nah, kita melihat dari namanya, di situ ada psiko dan Linguis. Psiko dan linguistik. Psikonya itu singkatan dari apa? Psikologi. Psikologi. Psikologi atau psikologi? Psikologi. Psikologi baru G, nanti G ya, diucapkan G. Psikologi. Karena memang asalnya dari bahasa Latin, tapi sekarang sudah dianggap ya, sudah Ibu Erni, Ibu Reni ya. Ya. Baik. Sampai apa tadi? Psikologi. Selamat datang ya Bu Reni, Bu Erni ya. psikologi. Ya, psikologi. Ya, jadi jangan diucapkan psikologi. Ya. Jangan diucapkan psikologi. Ini ada psikologis, psikologis. Psikologis, psikologis. Ya. Psikologis. Etimologi. Nah, zaman dulu ya. Karena kita kiblatnya waktu itu ke Belanda mungkin ya. Sekarang kiblatnya ke bahasa Inggris. Tapi G itu di namanya apa? Diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia jadi G juga dan diucapkan sebagai G. Jadi Anggi tidak diucapkan Anji, ya, atau Anhi. Nah, Pak Anhi, Wilujeng Sumping Pak Anhi. Anji. Harus Pak Anggi ya, G. Kemudian misalnya Pak Septian Hazali, Septian Hazali. Abdul Hapur, Pak. Abdul Gopur, Abdul Hapur. Zali, Zali. Itali itu mah ya Pak ya, pengucapan bahasa Italia Pak. Ya, jadi G diucapkan G, ya tidak diucapkan A. Dan itu sistem fonologi bahasa Indonesia. Sebutkannya mengapa harus begitu? Karena sistem fonologi bahasa Indonesia, ya, sistem pelafalan bahasa Indonesia meminta kita penuturnya untuk mengucapkan seperti yang tertulis, ya, seperti yang tertulis. Kecuali nanti ada misalnya, ya, jadi sistem bunyi bahasa, sistem pelafalan, sistem pengucapan, sistem fonologi bahasa Indonesia, sistem fonetik bahasa Indonesia menginginkan kita, menyarankan kita mengucapkan seperti apa yang tertulis. Ini itu kaidah ya, pegang Bapak Ibu nanti pada murid. Ya, kaidah itu. Hanya mungkin nanti ada persoalan seperti misalnya
Asep. Nah, banyak orang Sunda tidak apa-apa ya Asep. Nah, tapi saya Ini tengah wasen. ya bertemu dengan orang dari suku lain, banyak yang memanggil saya Asep. Karena memang tulisannya sama ya. Oleh karena itu banyak yang menyarankan ya, ada peleng gitu. Dalam bahasa Sunda itu diberi ciri begitu. Ada nyari, ada yang pepet. Sunda. Ya, sorry. Epa atau Epa. Misalnya jarang yang memanggil Epa ya, tapi itu Epa misalnya. Bede, tidak ada yang bede misalnya. Kemudian tidak ada ya Erni, itu biasanya Erni itu diucapkan nyaring E-nya ya, dengan E besar begitu. Tidak ada yang Erni, Ibu Erni. Nah, tapi nanti Ibu akan bertemu dengan orang dari suku lain yang kesulitan mengucapkan E seperti itu ya. Nah, saya juga terus di bejaan saya bukan Asep, saya Asep. Ya Asep, Kang Asep begitu ya. Eseun ya, karena sistem ejaan kita seperti itu ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, kita kemana-mana ya. Tapi kita bicara tentang istilah. Yang pertama adalah psikologi. Jadi begitu ya akarnya. Ada psikologi, ada linguistik. Ada psikologi, ada linguistik. Hibridnya di situ. Tetapi secara keilmuan ya, sebenarnya psikolinguistik itu tidak lahir dari pikiran para psikolog, juga tidak lahir dari pikiran linguis. Tapi psikolinguistik itu lahir dari para guru bahasa. Ya. Istilah psikolinguistik lahir tidak dari psikolog. Siapa psikolog? Ahli psikologi. Dan linguistik. Jangan ahli psikologi lagi ya. Ahli psikologi. Ahli psikologi. Oke. Dan psikologi. Psikologi. Kebiasaan. Susah ya Pak. Psikologi, ya psikologi. Psikologi aja ucapkan. Ya karena terbawa itu ya dari ejaan bahasa Indonesia, setiap fonem atau huruf yang muncul harus diucapkan. Dalam bahasa Inggris kan enggak. Nah, bahasa Inggris memang unik ya, bahasa yang unik. Engkau ditulis tapi temenang diucapin. Nah, ya siapa itu penulis ya? Siapa yang guru bahasa Inggris? Pernah nggak baca tulisan Sir Bernard Shaw? Sir Bernard Shaw. Karena baca Bapak? Dia penulis ya, dia novel sastrawan. Dia mengatakan begini, Sir Bernard Shaw itu sampai diberi gelar Sir ya, karena dia penulis hebat. Jadi saya akan memberi hadiah kepada orang yang bisa memperbaiki sistem ejaan bahasa Inggris, katanya gitu ya. Dalir atau nah baik. Nah, Ibu Erni kesulitan sinyal kayaknya ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya, belum ada pertanyaan. Bagus. Jadi Ada Bapak boleh? Ibu Supi Bapak mengangkat. boleh? Ya, Ibu Supi Bapak mengangkat karena cangkul atau mau bertanya? Bapak sedikit takut keburu lupa boleh? Ah, boleh. Bu. Ya. Bapak ini sebentar, catatan Bu ya. Bentar. Ayo Bu. Iya Bapak.
Bapak ini Kak, tadi takut keberupa, tadi kan Bapak mengatakan bahwa kaidah bahasa Indonesia harus dibaca sesuai dengan yang tertulis. Misalnya kalau kita menemukan satu kata dalam bahasa ini seperti kemarin saya sempat mendengar Indonesia Lawyer Club. Lawyer Club dibacanya seperti itu. Apakah kalau seandainya katanya bahasa Inggris kita boleh mengatakan Indonesia Lawyer Club atau memang harus dikatakan karena di Indonesia dikatakannya Indonesia Lawyer Club? Itu yang benarnya seperti apa nih Pak? Mohon arahannya. Takut keburu lupa nih Pak. Terima kasih. Ya Pak, Bu Supi pernah lihat tulisan Klub Malang? Iya Pak. Ya, itu terjemahan dari apa? Night Club. Ya, night club diterjemahkan jadi klub malam. Udah ditulis begitu seharusnya. Kalau mau diterjemahkan. Nah, orang yang memberi nama pada ya kelompok atau grup lawyer itu apa? Pengacara ya. Grup pengacara di Indonesia ya, dia ingin mempertahankan nama dalam bahasa Inggris. Ya ucapkan saja dalam bahasa Inggris. Berarti klub ya Pak ya? Iya, karena memang sudah begitu nama dia itu. Dia mengucapkan Indonesia Lawyer Club. Mungkin kalau ditanya, ya karena nanti di Malaysia ada Lawyer Club, di Inggris ada Lawyer Club. Nah ini Lawyer Club, jadi dia ingin namanya internasional, kan begitu ya alasannya mungkin. Jadi memang dari segi penamaan itu ada semacam itu ya Bu ya, ada semacam tarik menarik ya, tarik menarik. Ini mau di-Indonesiakan atau tidak? Tapi kenapa klub malam itu dulu ya night club di Indonesia kan jadi klub malam? Mengapa? Ya supaya night club itu seolah-olah budaya Indonesia, mungkin begitu ya. Sehingga namanya nama Indonesia. Tapi kalau Indonesian Lawyer Club misalnya, supaya terlihat internasionalnya misalnya, kan begitu ya. Mungkin begitu Bu. Ya, terima kasih Bapak. Bu Suti, jadi ketika mungkin sebuah nama itu ditulis dalam bahasa Inggris, ya ucapkan dalam bahasa Inggris. Nah, terima kasih. Ya, Ibu Neng Rindi ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi atau sebentar saya pakai itu ya supaya tidak bosan. Saya siapkan sebentar PowerPoint-nya ya. Mana kok belum muncul ya? Sebentar ya. Nah, ini. Bentar ya Bu. Sebentar saya permisi. Bentar ya, mohon bentar. Boleh minum dulu Bapak Ibu. Oh, jadi sisa ya.
ini. Lagi. Sebentar, mana ya? Oh, ya. Bapak Ibu, saya harap Bapak edisi Yatna, baik, Pak Dedi ya. Silakan dicatat ya, nanti Bapak Ibu harus membaca buku psikolinguistik judulnya tulisan Sunyono Darjo Wijoyo. Sunyono Darjo Wijoyo. Sunyono Darjo Wijoyo. Judulnya apa tadi Bapak Ibu? Psikolinguistik Psikolinguistik Suyono dan Joyo. Sunyono Darjo Wijoyo. Sunyono. Wijoyo. Bapak Ibu silahkan cari di perpustakaan, banyak ya buku itu. Kemudian sudah dibicarakan juga, reviewnya banyak. Kalau Bapak lihat di Google Scholars, tulis Sunyono Darjo Wijoyo, itu sudah banyak sekali review tentang buku itu ya, karena itu buku yang menurut saya belum ada yang seperti buku itu untuk psikolinguistik di Indonesia. Ada yang lain, misalnya ada tulisan Pak Abdul Hair, kemudian ada tulisan siapa lagi ya, Ibu Marat yang dari Unpad itu bisa siapa intinya Ibu Marat ya. Tapi bagus, itu saya sarankan Bapak Ibu baca buku itu. Kalau mau beli juga silahkan beli buku itu. Baik, saya share screen ya. Share screen yang kanan ini ya, atau jendela atau seluruh lah ya, jendela. Harus dipilih dulu. Begini. Oh. Ini Bapak Ibu sudah melihat PowerPoint saya? Belum, Pak. Belum muncul. Belum muncul. Sebentar ya. Apa ini kok masih ke setting malah? Belum muncul ya, bagaimana nih? Presentasikan. Bentar, ada jendela saya sudah terbuka nih. Di PowerPoint ini kok.
Sekarang terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum. Belum, Pak. Belum, Bapak. Bentar ya. Begini. Nyangka digentol satu. Ya tak itu awal. Ih, hebat. Kumaha. Yang nu panjang mah enggak sekedarnya. Ya. Ya, Bapak Ibu nanti saya harus belajar lagi ya nanti. Jadi tadi psikolinguistik itu berasal dari dua ilmu ya, apa? Psikologi dan Psikologi dan linguistik. psikologi dan linguistik. apa itu psikologi? Psikologi Ilmu jiwa. Betul nggak Pak? ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Manusia. Ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam ilmu pendidikan, ya, orang-orang Barat itu baru tahu, baru ya, baru mengerti bahwa manusia itu punya jiwa. Asalnya mereka menganggap manusia tidak punya jiwa. Yang berlaku, ya, yang berlaku termasuk dalam bidang ilmu pendidikan, manusia itu dianggap sebagai hewan, ya, tidak punya jiwa, tidak punya mental. Nah, di kalangan orang-orang Barat, kesadaran tentang adanya jiwa dalam diri manusia itu muncul setelah lahir dalam psikologi yang disebut aliran mentalisme. Ya, aliran apa? Mentalisme. Mentalisme ini beranggapan bahwa manusia itu bukan hanya terdiri dari jasadnya saja. Nah, betapa ketinggalannya ya. Ya, jadi mereka menganggap bahwa manusia itu hanya jasad. Siapa yang berpendapat begitu? Yang berpendapat begitu adalah mereka yang disebut aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme. Nah, para behaviorism menganggap bahwa manusia itu hanya terdiri dari jasadnya saja, dari tubuhnya saja. Manusia hanya terdiri atas tubuh, hanya jasad, hanya badannya saja. Munculnya kesadaran bahwa manusia itu memiliki mental, mereka menyebutnya mental, sehingga aliran psikologinya disebut mentalism, itu baru tahun 1960-an ya, dengan lahirnya buku Language and Mind. Language and Mind, tulisan Chomsky. Chomsky, C-H-O-M-S-K-Y. Aduh, saya jadi lupa ya. Itu di PowerPoint ada ya tulisan. Ini di bagaimana ya mempresentasikan. Bapak boleh saran mungkin PPT-nya Ya. bisa
bisa di-share di WA, nanti kami bantu salah seorang dari kami untuk share screen, Pak. Iya, begitu, Pak. Nah, bagus ya. Pinter. Iya. Baik. Bentar. Dikirim melalui WA ya ini. Paling dikirim ke Pak Iman ya. Pak Iman. Pak Iman ke grup. Pak Iman Rizwan. Panduan. Sebentar ya. Sudah dipilih. Tidak ada di sini. Bentar Bu ya. Bukan. Jangan sini bawah. Bentar ya Bapak Ibu. Ini harus diedit dulu. Nah, ini baru. Wah, lagi. Ayo. Bentar ya. Si calling. Si calling. Allah lah. Ibu kok ini ya. Aduh, jadi susah ya. Wah. Ya, susah lah. Nanti saya cari. Mudah-mudahan saja segera bertemu ya. Kok ini tidak muncul ya, jadi saya aduh. Nah, baik. Baik, kita lanjutkan saja. Tadi jadi begini ya. Psikolinguistik itu lahir setelah lahirnya buku dari Chomsky ya, yang berjudulnya apa tadi?
Language and Language And mind. in mind. Language in mind. language and mind. Nah, si Chomsky ya, sebenarnya dia itu kan ini orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu beragama Samawi sebenarnya. Jadi mereka sudah tahu sebenarnya bahwa manusia itu terdiri jiwa dan raga. Tetapi orang behaviorisme menganggap bahwa manusia itu hanya badannya saja. Sehingga misalnya ya, belajar itu tidak ada sangkut pautnya dengan jiwa, dengan keadaan mental manusia. Jadi yang disebut belajar, orang behaviorisme itu menganggap bahwa belajar itu adalah peristiwa yang mekanistis. Peristiwa yang mekanistis dalam jasad manusia. Sehingga mereka menganggap bahwa belajar itu adalah hubungan antara SR. Apa itu SR? Stimulus dan respon. Jadi para behaviorism menganggap bahwa belajar itu adalah hasil dari SR, Bohm teori. Jadi hubungan antara stimulus dan respon. Hubungan antara stimulus dan respon. Stimulus itu apa? Rangsangan, Bapak. Apa Ibu? Bapak Ibu sedang mendengar Rangsangan. Betul. Iya, rangsangan, betul. kemana-mana Bapak Ibu ya sebelum kemana-mana. Nah, coba saya mengangkat tangan gini. Di dalam diri Bapak Ibu kan ada tanggapan ya. Saya begini. Nah, tanggapan itu disebut apa? Respon. Tangan saya disebut Right hand. stimulusnya ya. Disebut apa? Stimulus. Tangan stimulus. Saya bertanya kepada itu. Saya bertanya kepada ahli jawab. Pertanyaan saya itu disebut apa? Stimulus. Jawaban Pak Andi disebut Respon. nah, itu. Betul nggak? Nah, itu yang disebut stimulus dan Respon. Kita seorang tadi ngeledak parem tuh tadi mendengar ada orang ngobrol di situ kan di ngeledak parem di HP efek tinggal kuota semata tinggal anu malam. Pak Iman kuasa Pak Iman. ya ini kita manfaatkan sebagai contoh, sebagai ilustrasi. Itu stimulus bukan? Stimulus dan respon. Stimulus Pak Iman. Kami respon Pak Iman ngasih stimulus, kita respon. Lebih jauh di dalam psikologi, stimulus nah, jadi ada suara masuk, ada cahaya yang kita indra, ya semua yang kita indra itu sebagai masukan itu sering disebut apa? Stimulus, tetapi lebih jauh lagi orang menyebutnya sebagai sensasi. Sebagai apa? Sensasi. Sensasi. Apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar, apa yang menyentuh diri kita. Karena sesuatu mungkin bentuknya seperti tadi suara sepeda motor itu sensasi. Nah, bisa diindra. Mungkin ada tiba-tiba ada cahaya misalnya.
ada terjadi perubahan cahaya di ruangan saya. Perhatikan gambar saya. Itu apa? Perubahan cahaya itu disebut Sensasi. Sensasi. Sensasi itu mengundang orang untuk mendengar, mengundang orang untuk melihat, mengundang orang untuk meraba. Itu sensasi. Right? Jadi sensasi itu apa? Sensasi adalah Hal yang diterima oleh panca indera kita. ya bentuk yang lebih modern dari stimulus. Kalau saya menggunakan istilah rangsangan misalnya, pikiran kita asal ke mana, asal Kemana-mana ya Pak. ya Pak, kasih ke gunung. Upi kemana wae. Nah, sekarang kita tertibkan pikiran kita bahwa yang disebut Stimulus. stimulus ya, bisa berbentuk sentuhan, bisa berbentuk sentuhan, ya, berbentuk suara, bisa, cahaya, ya, berbentuk gerak, ya, gitu ya. Jadi semua yang bisa direspon oleh ini, ya, Pak Iman sensasi. Siap. Iman di unmute. semua ya Bu Nur, Bu Eva, semua yang memanggil indera kita untuk merespon atau menanggapi atau kita menimbulkan impuls ya, rasa ingin tahu, itu kita sebut sesuatu yang sensasional. Ya, sesuatu yang sensasional. Nah, ini diberi tambahan makna yang lebih luas ya, sensasional itu. Nah, misalnya di jeroan sakedeung, nah di jeroan misalnya ya karena sedang sakit, Pak Hidayat. Nah itu ya, nah ya panggilan yang ketiga itu lebih kencang, itu sensasional. Ya, begitu ya. Bisa dipahami Pak, Ibu? Nah, biasanya jadi sehingga kata sensasional bisa dianggap sesuatu yang mengundang perhatian. Nah, ya, mengundang perhatian. Sebenarnya perhatian itu di situ indera ya. Oh, ada mata, ada pendengaran, begitu ya. Ada menimbulkan curiosity ya, rasa ingin tahu. Bu Rika bersama anaknya ya, tadi Pak Yudi juga Iya, bersama Ambil ngasih. Iya, alhamdulillah. Ada pertanyaan sampai di situ? Ada Pak. Silakan Bu Dini, ayo Bu Dini. Tadi kan dijelaskan psikolinguistik itu berupa gabungan antara psikologi dan linguistik. Nah, yang menjadi pertanyaan saja, apa sih yang menjadi tujuan utama dari kajian psikolinguistik yang kita pelajari ini? Gitu, mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dini. Jadi kita ingat ya Bu Dini, kita tidak sedang belajar psikolinguistik, tidak ya? Bu Dini, ya, psikolinguistik. Kita tidak sedang belajar psikolinguistik, tapi pelajari psikolinguistik. Bu Dini, ucapkan Bu Dini. Mempelajari Psikolinguistik. Yang betul Bu Dini. Bu Dini ulangi. Mempelajari Psikolinguistik, Pak. Bu Dini, psikolinguistik. Ucapkan Bu Dini. Psikolinguistik.
begitu ya. Izin bukan berarti saya mencari sensasi, Pak. Mencari sensasi. Bukan mencari sebenarnya, iya menjadi sensasi. Itu salah kaprah lagi ya, itu kebiasaan Bu Dini memang begitu, saya mencari sensasi. Karena bukan, ibu yang jadi sensasi, saya jadi sensasi, saya yang sensasional. Sensasional Bu Dini itu. Yang mengundang perhatian orang lain. Sensasional. Baik, Bu Dini bagus sekali ya, Pak. Buat apa kita susah-susah mempelajari psikolinguistik, istilah nagehese, ngaran nagehese gitu ya. Nyebut nagehese ya dipelajari buat apa? Baik. Terang aja ya Bu Dini. Tadi sudah saya sebutkan bahwa sebenarnya psikolinguistik itu tidak lahir dari para psikolog, tidak lahir dari para linguis. Siapa linguis? Ahli bahasa. Ahli bahasa. Ahli bahasa. Psikolog? Ahli jiwa. Dalam ilmu jiwa. Ya, sebenarnya mungkin dia itu praktisi psikologi ya, praktisi psikologi atau juga dari segi keilmuannya dia menguasai psikologi. Jadi siapa yang berperan? Yang berperan yang pertama menginginkan adanya psikolinguistik itu adalah para guru bahasa. Ya, para guru bahasa. Bagus ya pertanyaan Bu Dini. Jadi psikolinguistik lahir dari tangan, dari pemikiran para guru bahasa. Nah, Ibu Eva mengajukan. Iya Bapak, maaf. Mau tanya ahli bahasa dengan guru bahasa perbedaannya di mana? Ya, baik, terima kasih. Baik. Nah, kalau sekarang jelas sebenarnya ya Bu Eva. Nah, saya Pak Asep Nur Jamin, S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia, S3 Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya ahli pendidikan bahasa, atau saya layak disebut guru bahasa atau layak disebut ahli bahasa? Guru. Ahli bahasa. Ahli. Saya guru bahasa. Mengapa? Lihat program studinya. Saya pendidikan bahasa. Ibu juga tidak bisa mengklaim sebagai ahli bahasa. Tapi guru bahasa. Nanti Bu Eva bisa menyebut saya Guru bahasa. ahli pendidikan bahasa, bukan ahli bahasa. Nah, nanti ahli bahasa di mana belajarnya? Khusus mempelajari bahasa. Jadi mereka ahli bahasa itu khusus mempelajari bahasa. Kalau guru bahasa mempelajari bagaimana cara mengajarkan bahasa. Dicatat ya supaya tidak lupa. Ahli bahasa mempelajari bahasa. Mempelajari seluk-beluk bahasa, bentuk-bentuk bahasa, gitu ya, bahasa dalam penggunaannya oleh masyarakat dan sebagainya. Itu ahli bahasa. Kalau guru bahasa mempelajari apa? Coba siapa yang bisa menjawab? Kalau guru bahasa apa? Bagaimana cara mengajar bahasa? Bu Rindri, betul begitu. Bagaimana cara mengajarkan bahasa? Sebagaimana pernah kita bicarakan, kita bahas pada pertemuan yang dalam mata kuliah problematika,
disebutkan bahwa tujuan guru bahasa adalah membuat siswa terampil menggunakan bahasa. Sebenarnya ke situ arahnya. Jadi para guru bahasa, para ahli pendidikan bahasa ya memiliki angan-angan bagaimana supaya anak-anak yang sedang belajar bahasa memiliki kemampuan yang cukup, memiliki keterampilan yang cukup dalam menggunakan bahasa. Gitu ya Bu Eva. Iya, baik Bapak, terima kasih. Dosen-dosen Ibu di pasca ini tidak ada yang ahli bahasa. Nah, ya mulai dari Pak Agus, Pak Haji Hashim, Ibu Lina, saya, kemudian siapa lagi, Pak Cep, itu semuanya disebut guru bahasa atau ahli pendidikan bahasa, bukan linguis. Yang linguis itu Pak Fakri. Pak Fakri, Bapak Ibu diajari oleh Pak Fakri. Ya Pak. Iya, Bapak. IS Beliau itu kalau tidak salah S2-nya pendidikan bahasa Inggris, tapi S3-nya bahasa Inggris, bukan pendidikan tanpa kata pendidikan. Jadi di Australia beliau belajar bahasa Inggris, bagaimana seluk-beluk bahasa, bukan bagaimana mengajarkan bahasa. Itu dua perkara yang berbeda ya Bu Eva. Baik. Tapi dengan pertanyaan Ibu sebenarnya menjadi jelas arah dari psikolinguistik itu kemana ya. Tadi ditanyakan oleh Ibu Dini ke situ ya Bu Dini ya salah satunya. Tapi saya belum selesai menjelaskan apa tujuan kita mempelajari psikolinguistik. Tapi bukan psikolinguistik ya. Baik, saya beri kesempatan lagi, mungkin yang bertanya lagi silahkan. Tapi jangan dulu melompat ke mana, pertanyaannya masih di sini ya. Jadi kita masih di introduction ya, introduction. Nah, walaupun belajar di S1 psikolinguistik kebanyakan liur ya, saya paham. Siapa yang belajar psikolinguistik dulu S1? Tidak sampai ke arasnya ya, kata Profesor Sanusi. Tidak sampai ke intinya katanya. Baik. Tidak ada pertanyaan. Dulu waktu problematika ini kelas ini paling asik ya. Sampai saya harus, Ibu nanti Bu Rindrin sudah mengacungkan tangan. Ya, terima kasih Bu Rindrin. Ayo, silakan Bu Rindrin. Begini Pak, masih tentang yang tadi perbedaan guru bahasa dan ahli bahasa. Kalau misalnya orang-orang yang bekerja di balai bahasa seperti itu atau peneliti itu masuk ke ahli bahasa ya Pak? Bisa diperjelas seperti itu? Ya, mungkin. Jadi lihat saja oleh Ibu latar belakang keilmuan. Kalau sekarang seperti di UPI itu sudah ada khusus linguistik. Jadi mereka itu ngurus kumaha ngajarkeun maca, ngajarkeun nulis, ngajarkeun baca puisi, enggak. Jadi dia hanya bicara tentang bahasa itu apa. Ya, bahasa itu apa? Mengapa begini, mengapa begitu? Gejala bahasa dan sebagainya. Ya. Misalnya ini siapa ya? Pak Ardi kemarin ya. Disertasi Pak Ardi itu gejala dalam Sunda dilihat dikomparasikan dengan gejala bahasa dalam bahasa Inggris. Ya liur sebenarnya, makan hubungan anak dengan pembelajaran anak hanya gejala-gejalanya saja yang unik begitu Bu ya. Jadi malah menurut saya ya tidak terlalu menarik begitu ya. Saya tidak tertarik ya. Lah, ya nanya mempelajari aja kan dengan istilah-istilah yang banyak sekali ya. Kalau Bapak Ibu pernah baca analisis bahasa, ada buku berjudul
analisis bahasa tulisan Profesor Samsuri. Nah, itu buku bahasa yang ditulis oleh ahli bahasa. Ya, berbeda misalnya dengan Pak Ramlan, Profesor Ramlan. Itu ditulis oleh guru guru bahasa. Pansep, guru bahasa. Tulisannya kan Bapak Ibu sudah punya bukunya ya? Nah, iya. Dibaca. Begitu ya Bu Rinden. Jadi mungkin dibutuhkan ahli bahasa atau guru bahasa. Tapi tetap untuk di kelas itu guru bahasa. Ya. Sekarang 5 tahun yang lalu itu kan disibukkan ya, misalnya yang mengajar pertanian di kelas ahli pertanian atau guru pertanian. Mungkin Bapak Ibu di sekolah ada ya, atau ada yang jadi guru tetapi non pendidikan, ada nggak? Siapa yang ijazah S1-nya bukan pendidikan tetapi jadi guru, ada nggak? Jadi PNS? Ada ya Bu Neneng? Ada. Ada kalau di sekolah. Biasanya di MK ya Bu Neneng. Ya Pak, guru produktif itu biasanya tidak untuk pengajaran, jadi tidak punya akta 4. Oh iya. Jadi mengajar keahlian khusus ya Bu Neneng? Iya Pak. Nah itu yang seperti itu diperlukan ahli-ahli, bukan ahli pembelajaran. Memang kita itu sebenarnya plus ya, keahlian dalam bidang ilmu ditambah keahlian dalam mengajarkannya. Satu, menguasai ilmunya bahasa Indonesia. 2, keahlian mengajarkan bahasa Indonesia. Dan ini dianggap kelemahan ya oleh orang-orang yang non pendidikan. Nah, nanti dibicarakan lebih di tempat lain. Silakan Bu Neneng. Terima kasih Bapak. Ini Pak tadi kan dari pas awal Bapak memaparkan bahwa psikolinguistik itu sebuah ilmu baru ya Pak. Jadi yang saya ingin tanyakan, ilmu baru ini maksudnya dari era kapan ya Pak munculnya psikolinguistik itu, terus ruang lingkup psikolinguistik itu untuk apa saja ya Pak? Kalau misalnya dilihat dari pembelajaran di sekolah misalnya, yang ada tidak misalnya yang berkaitan dengan psikolinguistik, bisa dengan contohnya. Terima kasih. Terima kasih. Bagus sekali ya. Terima kasih. Bu Neneng, saya jadi lupa ya pertanyaan itu. Ya. Saya ingat pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama, kapan ya? Nah, psikolinguistik itu mulai menjalari pikiran orang itu boomingnya itu tahun 1980-an. Ya. Tapi awalnya dimulai dari buku Chomsky tahun 1958, ya. Buku Chomsky tadi. Buku Chomsky Language and Mind. Nah, dari situ, dari kesadaran bahwa ini nih, silakan dicatat ya. Jadi psikolinguistik itu lahir, dibangun atas kesadaran bahwa belajar bahasa tidak terlepas dari peran jiwa atau mental manusia. Coba yang terakhir catat.
psikolinguistik itu lahir dibangun atas kesadaran bahwa belajar bahasa tidak terletak dari peran jiwa atau mental manusia. Ya. Baik. Jadi, nah ini kapan? Nah setelah orang punya kesadaran bahwa di dalam diri manusia itu ada jiwa dan raga. Ada jasad begitu ya, dan ada jiwa. Dulu mereka tidak menganggap begitu, orang barat itu ya. Jadi semua perilaku kita itu hampir tidak ada yang muncul dari inisiatif diri sendiri. Jadi selalu harus ada stimulus baru muncul respon. Nah, tidak ada yang disebut keinginan. Itu menurut behaviorisme itu orang kita punya keinginan. Jadi orang bicara mungkin karena lapar, orang bicara karena ada dorongan apa begitu ya. Selalu ada stimulus, ada bagian-bagian yang disebut stimulus sehingga lahir sebuah respon. Jadi peristiwa komunikasi tidak didahului dari dalam diri sendiri. Ini mungkin ya sebenarnya agak membingungkan ya. Baik. Selanjutnya dari tadi ya peran jiwa itu, nah bisa kita rasakan misalnya Bapak Ibu, kalau pikiran kita tidak tenang, jiwa kita tidak sehat, ya, pikiran kita sedang gundah, bisa nggak belajar? Tidak. Tidak, Pak. Tidak fokus. Jadi ada peran jiwa di dalam belajar. Ya, itu berperan di dalam keberhasilan dalam belajar. Jadi orang belajar tidak bisa hadir secara fisik saja. Oleh karena itu nanti muncul ya tahun berapa, 2000 berapa itu sudah muncul ada yang disebut keterampilan proses. Keterampilan proses itu adalah di situ sudah sangat nyata bagaimana jiwa manusia berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Orang kan misalnya tidak tertarik, motivasinya rendah, bisa nggak belajar? Nggak bisa. Ya? Jadi setelah orang menyadari adanya jiwa kan sampai ada apa yang di dalam proses pembelajaran itu ada yang disebut upper persepsi. Ada persepsi, ada upper persepsi. Dibedakan ya. Ada persepsi, ada upper persepsi pakai A. Ada apersepsi, ada persepsi. Perception. Ada aperception. Ibu Eva yang kawin. Ada persepsi, ada apersepsi. Apa bedanya? Apa bedanya? Persepsi dengan apersepsi. Coba Ibu tulis ya, Pak Pepen tulis. Persepsi kemana? Nah, kemudian yang kedua apersepsi. Bagaimana menulisnya? Tulisnya dulu ya, tulis dulu. Kuning Windy tulis. Apersepsi bagaimana? Persepsi. Nah, coba siapa yang bisa? Persepsi apa? Apersepsi apa? Persepsi tanggapan sementara. Tanggapan. Ya. Tanggapan terhadap sebuah stimulus ya. Persepsi. Jadi setiap sensasi tadi menimbulkan persepsi. Orang sebutnya tanggapan jiwa ya. Persepsi itu apa? Tanggapan jiwa terhadap sebuah stimulus atau sebuah sensasi. Tanggapan jiwa terhadap
stimulus atau Si. sensasi. Ya, kalau apersepsi apa apersepsi? Mengulang. Nah, mengulang, bukan mengulang. Apa apersepsi? Bukopi. Mengaitkan. Tidak ada tanggapan. Menstimulus kembali dengan cara mengaitkan dengan apa yang pernah kita pelajari. Mengaitkan pelajaran yang akan dipelajari dengan yang sebelumnya gitu. Merupakan stimulus khusus untuk menyiapkan siswa baik psikis maupun materi. Merupakan batu loncatan dari pengetahuan lama menuju ke pengetahuan baru. Ya, bagus ya Bu Dini. Bagus, Bu Dini memang ke situ arahnya. Nah, baik. Bapak Ibu, tetapkan dulu ya. Persepsi adalah sebuah terminologi atau istilah dalam psikologi. Nah, ya, tempatkan dulu. Persepsi adalah istilah dalam psikologi. Istilah atau disebut apa? Terminologi. Ya. Istilah atau terminologi. Kalau apersepsi istilah di dalam Pelajaran. Pendidikan. Istilah dalam berada di wilayah kajian yang berbeda. Ya, persepsi adalah istilah dalam bidang psikologi, sedangkan apersepsi istilah di dalam pembelajaran, proses pembelajaran. Ya, nanti insya Allah mudah-mudahan minggu depan kalau saya masih kuat, masih sehat, kita lanjutkan. Ya, kita bahas mulai itu persepsi dan apersepsi. Dan karena penting, dua-duanya penting untuk dibicarakan. Udah 25 ya? Betul nggak jam saya? 8.30 Pak. Masih 10 menit lagi ya, kalau ada yang bertanya. Ya, masih ada. Silakan. Tapi jangan-jangan, ya sudah, kita manfaatkan aja menjelaskan itulah. Jangan minggu depan ya. Ya. Jadi tadi apersepsi sudah disampaikan oleh Ibu Eva, Ibu Dini, juga Ibu siapa tadi? Ibu Pepi. Ibu Pepi ya. Apersepsi adalah upaya yang dilakukan guru untuk menghubungkan ingatan dan pengetahuan siswa tentang materi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Coba ulangi Pak Septian. Persepsi adalah upaya yang dilakukan guru untuk menghubungkan ingatan dan pengetahuan siswa tentang materi baru dengan pengetahuan yang dimilikinya. Kok begitu ya dimilikinya? Bukan. Ada yang berbeda nggak? Yang telah dimilikinya.
Yang telah dimiliki. Oh, ya saya yang salah ya Pak Septian kalau begitu. Bukan yang telah dimiliki guru, dimiliki siswa bukan guru. Jangan-jangan nya di situ diartikan guru, bukan. Tapi siswa ya, nya dicoret ganti dengan siswa ya, siswa. Nya diganti coret ganti dengan siswa. Nah. Nya di situ bisa menimbulkan salah pengertian nggak? Iya Pak, tadi jadi ke guru. Mungkin guru, mungkin siswa ya. Nah, nya di situ berapa? Siswa. Siswa. Nya di situ apa? Ambigu artinya apa? Ambigu. Maknanya bisa ke guru, bisa ke siswa. Mungkin merujuk pada guru, mungkin merujuk pada siswa. Nah, sebaiknya diganti langsung saja. Jangan meragukan begitu, ganti dengan kata siswa. Begitu ya? Begitu kalau menulis ya, Bapak Ibu. Nah, coba sekarang baca ya. Siapa yang baca? Bapak hoyong Abi. Mangga. Ini si bungsu. Persepsi upaya yang dilakukan oleh guru untuk menghubungkan ingatan dan pengetahuan siswa tentang materi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Terima kasih ya Bu Nensi. Nanti tidak usah Pak Abdi hoyong, jangan begitu kawas karena jamu wae. Saya Pak udah. Hoyong ranginang punten. Saya ngeranginang. Saya Pak. Tapi ini kan memberi warna lain ya Bu Neng Windy. Paling muda mungkin ya di sini. Iya Pak, paling muda. Iya Bapak, yang paling muda. Neng berapa usianya? Neng Windy 18, 21. Neng Windy saya itu lagi ya, nanti cari satu ya. Ini paling anu sama Abdi Pak. Baru 17, Bapak baru 17. Kita protes di situ ya. Jalan. Baik. Jelas itu yang persepsi adalah sebuah acara. Kalau persepsi, ya. Baik, masih ada waktu. Ini jam. Siapa yang gemuruh? Ada 4 menit. Nah, ya. Mungkin Bapak Ibu kalau saya paskan harus siap-siap dengan dosen lain, nanti marah ya, terlambat ya. Sebelum itu tolong Bapak Ibu tampilkan wajahnya, kita akan difoto ya. Siap Bapak. Siap Bapak. Ibu Bapak, Ibu Panduan, Ibu Lestari, Ibu Rika, Ibu Neneng, Ibu Pepen, Ibu Rin, Pak Yudi, Ibu Ansyipi Hapsa, Ibu Dede, Ibu Neng Indi, Ibu Ice, Ibu Dewi, Pak Iman, Pak Septian, Ibu Erni, yang lain saya sebut ya, yang kameranya Bapak Hidayat sakit ya, tidak bisa ya. Hidayat tapi masih monitor saya, masih mendengar ya. Pak Hidayat bisa mendengar, semoga cepat sembuh ya Pak Hidayat. Ibu Lela, mana Bu Lela wajahnya? Nah, Bu Reni ya, Bu Reni alhamdulillah muncul ya Bu Reni. Nah, Bu Reni sinyalnya itu ya lep ya atau lep. Nah, baik. Pak Dedi juga kayaknya sinyalnya kurang bagus, jadi mohon maaf ini Pak Dedi menghubungi saya. Baik, siap dipoto Bu? Oh Ibu Siap, Lela memang Pak. ya wajahnya. Siap, Bentar ya.
Siap. Bentar. Nah, ini. Nah, 1, 2, nah 3 sudah bisa ceklek ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan minggu depan kita masih beri kesempatan. Dan sebelum itu Pak Iman, saya akan mengirim satu tulisan untuk dibagikan kepada teman-temannya tentang psikolinguistik. 1-2 halaman ya, ada 2 halaman kalau tidak salah. Demikian pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mana kalau mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Nuhun Bapak. Nuhun Bapak. Kok bisa nggak bisa keluar?